Penuhi permintaan sidang luring. MK tunda sidang UU Pemilu. Jakarta. Humas MKRI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memohon persidangan uji material aturan mengenai sistem proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UU Pemilu, diubah menjadi luring di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Atas permohonan tersebut, Ketua MK Anwar Usman beserta 7 hakim konstitusi lainnya mengabulkan permohonan tersebut. Untuk itu, pada pagi hari tadi, Mahkamah Konstitusi di dalam rapat permusyawaratan hakim telah mengabulkan permohonan dari DPR untuk sidang secara luring. Ucap Anwar dalam sidang keempat perkara nomor 114 PU/XX 2022 tersebut. Akan tetapi, sambung Anwar, pelaksanaan sidang secara luring tersebut tidak dapat dilaksanakan pada hari ini karena MK harus memberi tahu kepada pihak-pihak lain, yaitu Presiden dan para pemohon tentunya termasuk pihak terkait KPU beserta 11 pihak terkait lainnya. Selain itu, MK memerlukan sejumlah persiapan dari sisi sarana dan prasarana untuk kembali melaksanakan sidang secara luring. Untuk itu sekali lagi untuk sidang secara luring atau sidang pada hari ini ditunda pada hari Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023 jam 11 waktu Indonesia Barat, ujar Anwar. Sebagai informasi, permohonan nomor 114 PU/XX 2022 dalam perkara pengujian UU Pemilu diajukan oleh Demas Brian Wicaksono, pengurus Partai PDI Perjuangan, PDIP, Yuwono Pintadi, anggota Partai Nasional Demokrat, Nasdem Fahru Rozi, Ibnu Rahman Jaya, Rianto, serta Nono Marijono. Para pemohon mendalilkan pasal 168 ayat 2, pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1, huruf B, pasal 386 ayat 2, huruf B, pasal 420 huruf C dan huruf D, pasal 422, pasal 424 ayat 2, pasal 426 ayat 3, bertentangan dengan UUD 1945. Saat sidang pendahuluan di MK pada Rabu tanggal 23 November tahun 2022, para pemohon mendalilkan berlakunya norma-norma pasal tersebut yang berkenaan dengan sistem pemilu proporsional berbasis suara terbanyak, telah bermakna dibajak oleh caleg pragmatis yang hanya bermodal populer dan menjual diri tanpa ada ikatan ideologis dan struktur partai politik dan tidak memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi partai politik atau organisasi berbasis sosial politik. Akibatnya, saat terpilih menjadi anggota DPRD seolah-olah bukan mewakili organisasi partai politik namun mewakili diri sendiri. Oleh karena itu, seharusnya ada otoritas kepartaian yang menentukan siapa saja yang layak menjadi wakil partai di parlemen setelah mengikuti pendidikan politik, kaderisasi, dan pembinaan ideologi partai. Selain itu, menurut pemohon bahwa pasal-pasal AKUO telah menimbulkan individualisme para politisi, yang berakibat pada konflik internal dan kanibalisme di internal partai politik yang bersangkutan. Sebab, proporsional terbuka ini dinilai melahirkan liberalisme politik atau persaingan bebas dengan menempatkan kemenangan individual total dalam pemilu. Mestinya kompetisi terjadi antar partai politik di area pemilu. Sebab, peserta pemilu adalah partai politik bukan individu seperti yang termaktub dalam pasal 22E ayat 3 UUD 1945. Para pemohon dirugikan karena pasal-pasal tersebut mengatur sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak karena telah menjadikan pemilu menjadi berbiaya sangat mahal dan melahirkan masalah yang multikompleks. Sistem proporsional terbuka dinilai pemohon menciptakan model kompetisi antar caleg dalam pemilu yang tidak sehat karena mendorong caleg melakukan kecurangan termasuk dengan pemberian uang pada panitia penyelenggara pemilihan. Sehingga apabila pasal-pasal AKUO dibatalkan akan mereduksi praktik politik uang dan membuat pemilu lebih bersih, jujur, dan adil. Di samping itu, sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak ini juga berbiaya tinggi sehingga memakan biaya yang mahal dari APBN. Misalnya membiayai percetakan surat suara untuk pemilu anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota.